Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iza Fariha dengan NIM 22040007. Saya di sini ingin mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan pengambilan AI, yaitu agen otomatis atau autonomous agent. Sebelum ke langkah kerjanya, kita kenali dulu apa itu autonomous agent. Autonomous agent merupakan sebuah program komputer cerdas yang dirancang untuk berpikir, mengambil keputusan, dan juga melakukan tindakan sendiri tanpa intervensi langsung dari manusia. Autonomous agent mampu beroperasi secara mandiri setelah diprogram, menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Di bawahnya ini ada beberapa contoh dari autonomous agent. Yang pertama yaitu robot vakum, yaitu robot pembersih yang membersihkan rumah secara mandiri tanpa perintah terus-menerus. Yang kedua yaitu chatbot layanan pelanggan. Program ini itu otomatis menjawab pertanyaan di situs web ataupun aplikasi berpesan. Yang ketiga yaitu mobil otonom atau kendaraan yang dapat menyetir sendiri di jalan raya tanpa campur tangan manusia. Autonomous agent juga memiliki ciri-ciri utama yang menjadi pembeda terhadap program komputer yang lain. Pertama yaitu mandiri. Agen ini bekerja sendiri setelah diprogram tanpa perlu instruksi konstan dari manusia. Ciri kedua yaitu mengamati lingkungan atau persepsi yang mereka lihat dan dengar sekitarnya melalui sensor atau data dengan memahami kondisi lingkungan. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan. Autonomous agent sendiri menganalisis informasi untuk menentukan tindakan terbaik dalam mencapai tujuan. Yang keempat, reaktif dan proaktif. Itu merespon perubahan lingkungan, maksudnya reaktif, dan merencanakan masa depan untuk tujuan jangka panjang atau proaktif. Yang terakhir, mampu bergerak. Mampu bergerak ini termasuk opsional karena ada beberapa agen yang kemampuan fisik untuk berpindah tempat, sementara yang lain beroperasi di dunia digital. Nah, untuk poin pentingnya yaitu bagaimana proses kerja autonomous agent. Yang pertama yaitu mengamati lingkungan. Mereka menerima informasi dari lingkungan melalui berbagai sensor seperti kamera, sensor jarak, mikrofon, ataupun data digital. Yang kedua, mereka memproses data dan memahami situasi dalam menganalisis data yang diterima dengan algoritma canggih untuk memahami kondisi lingkungan pada saat itu. Yang ketiga, merencanakan tindakan dengan menyusun strategi atau serangkaian langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan utama berdasarkan pemahaman situasi. Yang keempat, yaitu melaksanakan tindakan dengan mengimplementasikan rencana, mengendalikan komponen fisik, misalnya roda, atau mengirimkan perintah digital. Yang terakhir, yaitu belajar dan menyesuaikan. Ini juga termasuk opsional. Agen yang lebih canggih menggunakan pembelajaran mesin untuk belajar dari pengalaman dan juga meningkatkan kinerjanya di masa depan. Dalam penjelasan sebelumnya yang mengilustrasikan siklus kerja fundamental agen otomatis dimulai dari persepsi data lingkungan dan dilanjutkan dengan pemrosesan dan pemahaman situasi. Berdasarkan itu, agen merencanakan tindakan dan kemudian melaksanakan. Bagi agen yang cerdas, ada fase pembelajaran yang memungkinkan mereka menyesuaikan dan juga meningkatkan kinerja di masa mendatang yang menjadikan ini siklus berkelanjutan. Dalam autonomous agent, ini diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kompleksitas dan juga cara dalam merespon informasi serta mengambil keputusan. Yang pertama ada reflex agents yang langsung merespon lingkungan saat itu juga tanpa banyak analisis yang hanya mengikuti aturan sederhana. Yang kedua ada model based agent memiliki pengetahuan tentang dunia dalam mempertimbangkan keadaan saat ini dan masa lalu untuk mengambil keputusan. Yang ketiga ada goal-based agent. Ini bekerja untuk mencapai tujuan tertentu, melakukan banyak hal yang diperlukan. Yang keempat, utility-based agent
memilih tindakan yang paling menguntungkan berdasarkan nilai atau kepuasan yang dimiliki. Dan yang terakhir ada learning again, yaitu bisa belajar dari pengalaman dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ada beberapa contoh penggunaan agen otomatis atau autonomous agent dalam kehidupan nyata. Yang pertama dalam transportasi, ada mobile self-driving seperti di mobil Tesla yang bisa menyetir sendiri dengan aman di jalan raya. Yang kedua ada pelayanan pelanggan, ada chatbot di situs web atau media sosial yang otomatis menjawab pertanyaan pelanggan 24 jam per 7. Rumah pintar yaitu ada robot vakum pembersih seperti Roomba yang secara mandiri membersihkan lantai rumah. Ke dalam keuangan ada sistem trading otomatis yang membeli dan juga menjual saham berdasarkan algoritma pasar. Di bidang industri terakhir yaitu di kesehatan, terdapat robot yang dapat membantu dalam operasi bedah, presisi atau memantau kondisi kesehatan pasien secara terus-menerus. Ada beberapa alasan kenapa agen otomatis itu penting. Yang pertama, di dalam lingkungan yang berbahaya, dia mampu beroperasi di tempat yang terlalu berbahaya atau sulit dijangkau oleh manusia, seperti penjajahan luar angkasa atau penanganan bahan berbahaya. Yang kedua, peningkatan efisien, yaitu mengotomatisasi tugas-tugas berulang, membebaskan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kompleks dan juga kreatif. Yang ketiga, respon lebih cepat, memberikan respon instan terhadap perubahan situasi jauh lebih cepat dari kemampuan manusia. Yang terakhir, yaitu akurasinya lebih tinggi dalam melakukan tugas dengan presisi dan konsistensi yang superior dibandingkan tenaga manusia. Kesimpulannya, masa depan dengan agen otomatis. Agen otomatis yang merupakan mesin atau program komputer cerdas yang mampu mengamati lingkungan, memahami situasi, memiliki rencana dalam bertindak sendiri tanpa perintah langsung dari manusia, dan telah berevolusi di berbagai sektor mulai dari transformasi hingga layanan pelanggan, akan terus membentuk masa depan teknologi. Dengan seiring perkembangan teknologi kecerdasan buatan, diharapkan agen otomatis akan menjadi semakin canggih dan berintegrasi dalam kehidupan sehari-hari kita yang membuka era baru secara efisien dan juga inovasi. Sekian video presentasi tugas akhir saya. Semoga bermanfaat dan semoga nyambung ya. Sekian, saya ucap mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.